Ya, adik-adik, kita lanjutkan materi pertemuan ke-14 ini. Kita akan mulai membahas mengenai obat-obat pada sistem saraf pusat. Jadi, penggunaan obat-obat SSP ini memang umumnya difokuskan untuk penanganan penyakit yang melibatkan otak atau sistem saraf pusat gitu ya. Dan banyak di antaranya itu untuk pengobatan pasien depresi. Jadi nanti di materi hari ini itu kita akan fokus ke beberapa hal dari mulai penjelasan secara umum tentang SSP dan beberapa obat golongan SSP, kemudian juga mekanisme kerjanya. Jadi untuk SSP ini, obat-obat untuk golongan SSP ini nanti akan terbagi jadi dua mekanisme kerja secara umum, kemudian penggolongannya. Jadi sebagaimana diuretik yang pekan lalu ya, kita akan membahas juga golongan-golongan dari obat SSP dan nanti akan kita fokuskan pada satu golongan dari beberapa golongan SSP itu Sama untuk kita bahas. 495 pakai 5.000 Yo tok. kereta ya, Untuk kita fokuskan mengenai pembahasan hubungan struktur dengan aktivitasnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan fokusnya untuk membahas antidepresan saja. Kemudian nanti di akhir ada soal diskusi yang akan menjadi tugas adik-adik mahasiswa sekalian untuk dikerjakan selama 1 pekan. Nah, ya, kita masuk dulu ke pengantar umumnya mengenai obat SSP gitu ya. Jadi, apa sih SSP itu? Jadi, sistem saraf pusat, obat-obat yang fokusnya menangani permasalahan di SSP itu disebut dengan perangsang SSP. Jadi, obat-obat ini adalah senyawa yang dapat menimbulkan rangsangan tidak selektif pada sistem saraf pusat. Nah, perangsang SSP atau obat SSP umumnya digunakan sebagai analeptik atau perangsang pernafasan, penurun nafsu makan, untuk kasus kegemukan, dan juga untuk pengobatan keadaan tertekan atau depresi mental. Jadi, penggunaannya itu tidak hanya fokus untuk pasien depresi saja, tapi juga bisa untuk menangani gangguan pernafasan. Biasanya kan juga kalau kita tegang atau kita panik, gangguan panik itu kan pernafasan juga terganggu ya. Dan juga biasanya juga untuk kasus orang-orang yang untuk pengobatan kegemukan. Karena efek samping salah satu dari obat SSP itu adalah untuk menurunkan nafsu makan. Dan penggunaan secara luasnya adalah untuk pengobatan keadaan depresi mental. Obat-obat golongan SSP ini juga digunakan untuk memelihara kesegaran. Jadi bisa menimbulkan kesegaran, pemulihan kembali pada kehilangan kesadaran, biasanya ketika setelah di anestesi. Untuk mempercepat kesadaran itu pulih, itu bisa menggunakan obat SSP dan mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi tadi. Jadi ada beberapa penggunaan gitu ya, beberapa eh, fungsi dari obat SSP seperti yang ada di slide tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme. Untuk obat-obat SSP ini, mekanismenya terbagi jadi dua. Jadi yang pertama adalah pemblokiran secara selektif pada hambatan saraf. Jadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hambatan pada saraf itu dapat diblokir secara selektif oleh obat-obatan SSP. Dan yang kedua adalah merangsang langsung pada sarafnya. Jadi harap diperhatikan ada dua jenis mekanisme kerja. Pertama adalah kita memblok yang menghambat sarafnya. Dan yang kedua adalah kita merangsang langsung pada saraf pusatnya. Jadi adik-adik ini harus diingat kembali mungkin tentang neurotransmitter ya. Mungkin sudah pada familiar juga gitu. Jadi neurotransmitter itu kan penyampai pesan atau dia sendiri adalah pesan yang nanti dapat berikatan dengan sel-sel pada saraf atau neuron. Kemudian akan dilanjutkan dengan efek yang dapat terjadi. Jadi obat-obatan ini itu nanti akan berinteraksi langsung baik penghambatan atau mencegah terjadinya reuptake atau pengambilan kembali dari si neurotransmitter yang berperan pada saraf manusia. Nah, kita lihat di pemblokiran selektif pada hambatan saraf, ini mekanismenya melibatkan pencegahan proses yang secara alami dapat menurunkan aktivitas di saraf manusia. Contohnya untuk seperti reuptake atau pengambilan kembali neurotransmitter tadi, seperti yang saya sebutkan.
sehingga meningkatkan ketersediaan dari neurotransmitter itu di saraf-saraf yang ada di otak. Dengan kata lain, sebenarnya dia yang fungsinya untuk pemblokiran selektif hambatan saraf ini adalah menghapus hambatan-hambatan yang dapat terjadi pada saraf pusat. Kemudian untuk rangsangan langsung, ini berarti ya stimulasi secara langsung pada sel otak atau neuron-neuron pada otak, baik melalui aktivasi reseptornya, jadi baik melalui mengikat langsung pada sisi aktif reseptornya, reseptor-reseptor khusus pada SSP di membran-membran khusus atau juga dengan meningkatkan pelepasan neurotransmitter dari neuron. Jadi walaupun mirip, fungsinya berbeda antara mekanisme yang pemblokiran dengan yang rangsangan langsung pada saraf. Nanti setiap mekanisme ada contoh obatnya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang membedakan antara mekanisme yang satu dengan mekanisme yang kedua. Kita lihat dari aspek cara kerja. Jadi tadi kalau pemblokiran selektif hambatan saraf itu dia menghambat reuptake atau degradasi dari neurotransmitter. Yang kedua, untuk rangsangan langsung, itu merangsang langsung pada sisi reseptornya atau pada pelepasan neurotransmitternya. Nah, efek utama yang ditimbulkan jika mekanisme yang pertama itu meningkatkan ketersediaan neurotransmitter secara tidak langsung. Jadi karena hambatannya kita blok, maka akan mengakibatkan perubahan dari ketersediaan neurotransmitter tentu saja, tapi secara tidak langsung. Nah, untuk yang mekanisme kedua itu menghambat aktivitasnya secara langsung, memperkuat aktivitasnya secara langsung. Contoh obatnya, untuk mekanisme yang pertama itu ada fluoxetine, ada moclobemid, dan untuk mekanisme yang kedua itu ada obat amfetamin dan juga benzodiazepin. Penggunaan klinisnya, depresi, kecemasan, dan OCD itu pada obat-obat yang mekanismenya pemblokiran selektif pada hambatan saraf. Sementara jika contoh obatnya atau penggunaan klinisnya pada rangsangan langsung pada saraf itu pada kasus ADHD, narkolepsi, dan juga gangguan kecemasan yang sifatnya akut. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelompok. Ya, ada 4 kelompok atau 4 golongan dari obat-obat SSP atau perangsang SSP. Pertama ada analeptika. Analeptika ini senyawa yang dapat meningkatkan ventilasi pulmonari. Jadi dia lebih fokusnya ke pernafasan. Jadi ventilasi atau peredaran oksigen di paru-paru itu diperbaiki dengan adanya obat-obat golongan analeptika ini. Dia juga dapat meningkatkan respon rangsangan sensori dan mempercepat pulihnya refleks normal sesudah anestesi. Jadi setelah operasi gitu ya, setelah operasi penggunaan anestesi yang cukup berat, maka biasanya untuk mempercepat pemulihan kembalinya itu bisa menggunakan obat-obat golongan analeptika. Analeptika ini digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan, jadi memang yang melibatkan pernafasan yang disebabkan oleh narkotika, senyawa pemblok saraf otot, antagonis opiat, opiat juga termasuk narkotika ya, atau senyawa antikolinesterase. Nah, dalam dosis tinggi, analeptika ini dapat menyebabkan kejang. Sebenarnya tidak hanya analeptika ya, tapi seluruh obat yang fungsinya itu merangsang SSP itu jika tanpa pengawasan dokter atau ahli kesehatan, dosisnya sembarangan gitu ya, efek sampingnya berat, itu dapat mengakibatkan kejang tadi dan juga ketergantungan. Jadi memang penggunaan obat-obat SSP ini sangat harus di bawah kontrol dokter. Kemudian golongan atau kelompok yang kedua adalah turunan metil santin. Nah, sini mungkin adik-adik masih ingat tentang santin ya, yang pertemuan minggu lalu. Turunan santin itu termasuk ke dalam obat diuretik juga. Jadi turunan santin khususnya metil santin. Jadi santin yang punya tambahan rumus metil itu juga bisa digunakan untuk perangsang SSP. Jadi dalam hal ini adalah obat antidepresi juga. Turunan metil santin ini contohnya ada kafein, kemarin masih ingat ada teofilin, ada teobromin. Jika dosisnya kecil itu bisa kita gunakan sebagai penyegar, mengurangi kelelahan gitu ya, dan juga nyeri kepala serta diuretik. Tapi untuk dosis besar, jadi kalau kita gunakan dengan dosis yang besar, kafein ini dapat merangsang pusat pernafasan. Dan dia juga punya efek samping
antara lain insomnia, jadi gangguan tidur. Jadi kalau kebanyakan kopi itu kan susah tidur ya. Insomnia, mual, juga iritasi pada saluran cerna. Nah, kelompok yang ketiga adalah perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor ini adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor pada SSP dan digunakan untuk meningkatkan suasana hati, biasanya untuk pasien-pasien yang depresi mental. Nanti di perangsang psikomotor ini akan ada, salah satu contohnya adalah antidepresan. Jadi kita akan bahasnya di bagian perangsang psikomotor. Lalu yang keempat adalah halusinogen. Halusinogen ini sebenarnya untuk di Indonesia dilarang beredar ya, karena memang efek sampingnya sangat berat. Halusinogen ini dapat mengubah suasana hati, pikiran, persepsi, sampai ke tingkah laku penggunanya. Jadi sampai menimbulkan ilusi dan halusinasi yang mirip dengan keadaan psikosis. Jadi kayak ketergantungan obat gitu kalau halusinogen. Jadi karena efek sampingnya yang berat ini dan sangat berbahaya, makanya di Indonesia dilarang untuk beredar. Berarti ada 4 golongan dari perangsang SSP, analitika, turunan metilsantin, perangsang psikomotor, dan juga halusinogen. Dan kita akan fokus di bagian perangsang psikomotor. Oke, perangsang psikomotor ini adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor yang ada pada sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Kalau pasien depresi mental itu kan suasana hatinya itu naik turun gitu ya. Kadang senangnya senang sekali, seringkali bahkan dia mungkin lebih cenderung tidak bersemangat gitu ya. Dan terutama harapannya itu, harapan dirinya itu anjlok begitu. Nah, obat perangsang psikomotor ini fungsinya adalah untuk memperbaiki suasana hati dan juga harapan dari para penderita depresi mental tersebut. Nah, perangsang psikomotor itu terbagi jadi 2 kelompok. Pertama adalah perangsang pusat simpatomimetik, dan yang kedua adalah antidepresan. Jadi sebenarnya antidepresan itu masuk ke bagian kelompok perangsang psikomotor. Perangsang pusat simpatomimetik ini digunakan untuk pengobatan depresi ringan. Jadi bisa juga untuk depresi, tapi yang depresi ringan saja. Bisa juga untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan semangat, dan menurunkan berat badan. Ya, jadi memang obat-obat SSP ini juga salah satu efeknya dapat digunakan untuk penurunan berat badan. Tapi tidak boleh digunakan secara sembarangan, tetap harus dosisnya dikontrol oleh dokter. Penggunaannya sebenarnya masih kontroversi, yang perangsang pusat simpatomimetik ini penggunaannya masih kontroversi karena sering disalahgunakan. Mungkin sering dengar kasus penggunaan doping gitu ya untuk atlet olahraga. Nah, itu salah satunya adalah karena penyalahgunaan obat-obat golongan perangsang pusat simpatomimetik. Contohnya ada amfetamin, ada fentermin juga. Kemudian golongan atau kelompok yang kedua adalah antidepresan. Antidepresan ini senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi tentu saja sesuai namanya. Bisa digunakan untuk depresi ringan maupun depresi berat. Jadi bisa untuk berbagai macam sebab yang mengakibatkan depresi. Nah, kita masuk ke antidepresan. Tadi sebagaimana di slide sebelumnya dikatakan bahwa antidepresan itu senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi dan digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi karena berbagai macam sebab. Antidepresan ini kita bagi jadi 4 golongan. Jadi tadi obat SSP ada 2 mekanisme kerja, kemudian obat SSP terbagi jadi 4 golongan. Salah satunya adalah perangsang psikomotor, dan perangsang psikomotor ini terbagi jadi 2 golongan. Salah satunya adalah antidepresan. Nah, antidepresan terbagi jadi 4 golongan lagi, yaitu penghambat monoamin oksidase, suatu enzim gitu ya, MAO, atau kita menyebutnya dengan MAOI, monoamin oksidase inhibitor. Jadi nanti di slide selanjutnya kalau tertulis MAOI itu berarti yang golongan penghambat monoamin oksidase. Kemudian kelompok yang kedua adalah antidepresan trisiklik, berarti dia punya 3 cincin pada struktur utamanya.
Kemudian golongan yang ketiga adalah antidepresan tetrasiklik, berarti dia punya 4 cincin pada strukturnya. Dan golongan yang keempat adalah golongan yang lain, yang di luar dari 3 golongan antidepresan yang lainnya. Dan nanti kita akan bahas satu persatu pergolongannya, kemudian mekanisme kerjanya bagaimana pergolongan itu, lalu bagaimana hubungan antara struktur dengan aktivitasnya, dan juga contoh-contoh obatnya. Ya, jadi kalau kita lihat satu persatu, mungkin secara sederhana dulu, kalau MAOI ini itu sebenarnya lebih jarang digunakan dibandingkan golongan yang lain. Karena dia punya resiko interaksi yang banyak, baik dengan makanan ataupun obat-obat yang lainnya. Jadi jarang digunakan karena itu tadi dia punya potensi interaksi baik dengan makanan ataupun dengan obat yang lain. Kalau trisiklik, antidepresan trisiklik ini kadang kita sebut dengan TCA. TCA, TCA ini masih digunakan untuk depresi berat ataupun kronis. Jadi kasus yang memang depresinya menahun dan juga pengobatannya jangka panjang, gitu ya, bisa menggunakan TCA. Tapi dia juga punya efek samping yang cukup berat sehingga dibatasi juga penggunaannya pada pasien depresi. Kemudian kalau golongan yang tetrasiklik ini biasanya sebagai alternatif yang dapat digunakan kalau pasiennya sudah tidak dapat diobati dengan MAOI ataupun yang golongan TCA. Jadi kalau pasiennya itu sudah tidak bisa mentoleransi efek samping dari dua kelompok lain dari antidepresan, maka biasanya alternatifnya bisa digunakan antidepresan tetrasiklik. Jadi dia efek sampingnya lebih ringan, kemudian lebih selektif juga kerjanya pada reseptor, dan juga efek sedasinya itu rendah. Jadi tidak terlalu ketergantungan begitu kalau yang tetrasiklik. Kemudian golongan lain ini mekanisme kerjanya lebih spesifik juga, termasuk juga golongan-golongan antidepresan yang terbaru. Contohnya ada agomelatin, itu suatu agonis melatonin. Jadi obat yang fungsinya itu mendukung atau meningkatkan kerja dari melatonin pada tubuh. Dia juga memperbaiki ritme tidur pada pasien depresi. Oke, nah kita bahas dulu yang penghambat MAO ya atau MAOI. Ini adik-adik mungkin bisa lihat ini gambar sederhana sebenarnya dari reseptor monoamin oksidase. Ini kita ambil dari penelitian orang lain gitu ya. Bisa dilihat secara virtual seperti itu kurang lebih struktur kimia dari uh, enzim monoamin oksidase. Nah, penghambat MAOI itu fungsinya adalah yang terikat atau mengikat pada reseptor tersebut, pada enzim tersebut, dan menghambat kerjanya. Nah, monoamin oksidase itu apa sih? Jadi MAO itu adalah enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif, berarti penghilangan gugus amin dari amin sekunder dan tersier, sehingga membentuk aldehid, amonia, dan juga hidrogen peroksida. Jadi enzim ini kerjanya adalah pada penghilangan gugus amin. Maka mekanisme kerja dari MAOI adalah menghambat kerja dari MAO tersebut. Jadi mencegah terjadinya deaminasi oksidatif yang ada di sistem saraf pusat. Atau mungkin secara kalau bisa dispesifikkan mekanisme kerja dari MAOI ini adalah memblok reuptake dopamin. Jadi neurotransmitter yang difokuskan di MAOI ini adalah dopamin. Obat ini adalah memblok penyerapan kembali dopamin, sehingga dopaminnya itu kondisinya atau konsentrasinya tetap banyak di luar sel. Jadi penghambatan MAO ini dapat mencegah deaminasi oksidatif sehingga kadar dopamin dalam tubuh akan menjadi meningkat, termasuk serotonin juga dan norepinefrin juga. Peningkatan kadar amin dalam SSP ini yang diduga menimbulkan efek antidepresi. Jadi kadar amin tadi, kadar gugus amin di otak ini yang dapat mengakibatkan efek antidepresi. Nah, golongan ini punya aktivitas antidepresi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lain, tapi dia dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius. Jadi ada beberapa efek samping dari golongan MAOI, antara lain seperti mulut kering,
mulut kering, kemudian pusing, mual, konstipasi, atau susah buang air besar, dan yang paling serius adalah hepatotoksik atau dapat mengakibatkan toksik pada hati gitu. Nah, mekanisme kerjanya tadi seperti yang ada di slide adalah memblok reuptake dopamin dengan cara mencegah proses oksidasi dari amin tersebut, sehingga menyebabkan peningkatan kadar dopamin dalam tubuh. Jadi seperti yang kemarin itu kan mencegah reabsorpsi gitu ya kalau diuretik, supaya konsentrasi ionnya itu banyak di luar sel, sehingga terjadi efek diuresis. Kalau yang ini memblok reuptake dopamin, jadi mencegah penyerapan kembali atau pengambilan kembali si neurotransmitter itu sehingga konsentrasinya itu banyak di otak. Oleh sebab itu, kalau konsentrasi dopamin tinggi di otak, maka terjadi efek antidepresan. Nah, ini untuk yang penghambat MAO ini. Penghambat MAO. Nah, ini adalah SAR-nya. Jadi saya langsung munculkan contoh obatnya saja, kemudian langsung dibahas kaitan antara struktur dengan aktivitas per golongan. Jadi di sebelah kiri itu ada beberapa contoh obat dari MAOI. Ada iproniazid, kemudian isokarboksasid, itu ada phenelsin, ada metamfetamin, ada fenilprazin, ada juga tranilsipromin. Semua obat turunan yang fungsinya untuk penghambatan enzim MAO atau monoamin oksidase itu strukturnya dibuat mirip dengan amfetamin. Makanya kita lihat kalau secara sekilas gitu ya, struktur kimia obat-obat ini itu sepertinya mirip gitu. Karena memang dibuat mirip dengan struktur dari amfetamin. Itu SAR yang pertama. Jadi dia akan mendapatkan aktivitas yang maksimum jika strukturnya dibuat dengan mirip dengan amfetamin. Mungkin bisa adik-adik lihat juga di contohnya fenilprazin dan metamfetamin. Ini kan mirip ya. Coba antara metamfetamin dengan fenilprazin. 1, 2, 3, 4. Nomor 4 dan nomor 5. Coba diperhatikan baik-baik strukturnya. Apa yang membedakan antara dua obat tersebut kalau dari struktur? Agun Selma hadir? Hadir Ibu. Coba, Mbak. Antara metamfetamin dengan fenilprazin bedanya gimana? Itu pada struktur metilnya sama yang NH2-nya itu, Bu. Yang ujung ya, Ya, yang rantai ujung. Kalau metamfetamin dia mengikat metil di ujung rantainya, sementara fenilprazin itu ada gugus amin di sana. Bedanya di itu saja. Jadi ada kalau di fenilprazin itu ada dua atom nitrogen, sementara pada metamfetamin itu hanya ada satu. Nah, sebenarnya kalau strukturnya seperti ini, itu adalah mirip gitu ya, mirip aktivitasnya. Jadi antara fenilprazin dengan metamfetamin ini punya aktivitas yang mirip, tapi kalau kita cek potensinya, potensi itu kekuatan ya, kekuatan dari obat tersebut ternyata lebih besar yang fenilprazin dibandingkan metamfetamin. Jadi adanya NH2 di ujung struktur itu mempengaruhi potensi kerja dari obat MAOI. Tuh, nah kita lihat SAR yang kedua, substitusi inti aromatik dengan gugus metoksi atau metil dan juga hidrogenase cincin akan menurunkan aktivitas. Jadi kalau kita tambahkan metoksi atau metil pada cincin aromatiknya itu dapat menurunkan aktivitasnya. Makanya di sini hanya ada satu substituen yang kebanyakan pada gugus aromatik di obat MAOI. Kemudian yang ketiga, adanya N-asilasi dan L-alkilasi dari gugus hidrazin akan menurunkan aktivitas. Kemudian yang keempat, penggantian gugus fenil dengan beberapa cincin heterosiklik
akan mengurangi aktivitas MAOI dan juga menghilangkan aktivitas analeptiknya tadi. Jadi seperti ini, jadi kalau misalkan gugus vanilnya itu kita ganti dengan cincin heterosiklik yang lain, maka dia dapat mengurangi aktivitas dia sebagai penghambat enzim MAO. Dan yang kelima, penambahan atau pengurangan panjang rantai antara gugus vanil dan hidrazin akan menyebabkan variasi dari aktivitas. Contohnya misalkan, ini mungkin nggak ada di sini ya, benzil hidrazin dan vinyl etil hidrazin. Jadi kalau dua obat itu dibandingkan, itu kan sebenarnya hanya perbedaan panjang rantai saja, panjang rantainya saja. Ternyata itu bisa mengakibatkan perbedaan aktivitas dan efek analeptik yang berbeda dari dua obat tersebut. Jadi saya ulangi, yang penting adalah pertama, strukturnya itu kita buat dengan mirip dengan amfetamin. Kemudian jangan ada substitusi lain pada cincin aromatik, jadi fokus pada satu penambahan substituen saja. Kemudian jangan sampai ada asilasi ataupun alkilasi pada pada atom N-nya. Kemudian gugus vanilnya jangan diganti dengan cincin heterosiklik yang lain. Dan yang kelima adalah jika ingin memodifikasi penambahan ataupun pengurangan, maka dapat mengakibatkan variasi aktivitas. Tapi yang paling aman memang adalah sesuaikan saja dengan struktur amfetamin supaya efeknya tetap ada, efek antidepresannya tetap ada. Nah, itu tadi MAOI ya. Kemudian selanjutnya adalah antidepresan trisiklik. Jadi trisiklik berarti dia punya 3 cincin. Jadi ada 2 cincin benzena dan satu bukan itu. Jadi sama-sama cincin tapi bukan benzen. Antidepresan trisiklik ini dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan aktivitas fisik dan juga mental. Jadi memperbaiki kelelahan gitu ya, dan juga memperbaiki mood atau mental pasien, memperbaiki juga nafsu makan dan pola tidur. Jadi pola tidurnya diatur dan diperbaiki dengan konsumsi dari antidepresan trisiklik. Golongan ini lebih efektif jika dibandingkan dengan golongan yang pertama, yang MAOI tadi, dan juga efek sampingnya lebih rendah. Beberapa efek samping obat dari antidepresan trisiklik ini, mulut kering, sama seperti yang tadi ya. Mata kabur, konstipasi, takikardi, dan juga hipotensi. Jadi tensinya itu agak diturunkan kalau kita menggunakan antidepresan trisiklik. Nah, tapi efek samping itu masih tergolong cukup ringan dibandingkan dengan yang golongan pertama. Mekanisme kerjanya sebenarnya belum diketahui secara sepenuhnya gitu ya, tapi diduga mekanisme kerja dari golongan ini adalah dengan penghambatan reuptake dari khususnya norepinefrin dan serotonin di ujung saraf pada SSP. SAR-nya, jadi struktur yang penting adalah adanya sejumlah cincin trisiklik seperti pada obat dibenzapin, dibensiklohepten, dan juga fenotiazin. 3 cincin itu dengan modifikasi tertentu dapat menimbulkan efek antidepresi. Coba kita lihat contohnya. Nah, secara umum ada 2 kajian SAR terkait dengan golongan trisiklik ini atau TCA ini. Pertama adalah modifikasi rantai sampingnya. Jadi kita modifikasi rantai samping yang terikat pada 3 cincin tersebut. Dan yang kedua adalah modifikasi cincinnya, modifikasi cincin trisikliknya. Kita lihat satu persatu pada modifikasi rantai samping. Aktivitas tinggi jika jumlah atom C pada rantai samping sejumlah 2 atau 3. Jadi seperti ini kan ada 3, ada 3, ada 3. Jadi aktivitas tertinggi jika modifikasi rantai sampingnya itu memiliki 2 sampai 3 atom C saja. Kita sebutnya dengan etilamin atau propilamin. Kalau 2 etilamin, kalau 3 propilamin. Kalau C-nya 1 atau lebih besar dari 3, dan juga jika kita buat cabang pada rantai samping tersebut, akan menyebabkan senyawa jadi tidak aktif.
Kemudian yang kedua, gugus amin pada rantai samping itu berupa amin sekunder. Jadi gugus aminnya berupa amin sekunder. Senyawa akan aktif jika atom N tidak tersubstitusi atau tersubstitusi dengan gugus metil. Kemudian modifikasi cincin trisiklik. Adanya substituen pada nomor 3 dengan atom Cl atau substitusi dengan gugus metil pada posisi 10 dan juga 11 itu dapat meningkatkan aktivitasnya. Selanjutnya, adanya jembatan pada posisi 10 dan 11 terbentuk dari bisa CH2CH2 atau etil, bisa juga CH rangkap dengan CH atau etena, atau bisa juga dengan S gitu ya, dengan sulfur. Dan ketiganya itu aktif sebagai antidepresan. Jadi kita bisa merubah posisi C10 dan 11 itu dengan penambahan CH2CH2, bisa juga dengan CH rangkap 2CH, ataupun dengan S. Nah, ketiganya ini dapat mengakibatkan efek dari antidepresan. Kemudian yang ketiga, ini ya contoh yang C rangkap 2 dengan CH itu seperti yang pada nomor 3 itu ya. C, C itu. Nah, kemudian yang ketiga, atom N pada cincin pada desipramin. Jadi pada posisi pada yang nomor 1, adanya atom N pada cincin ini, N ini, pada obat desipramin dapat diganti dengan atom C dan tetap aktif sebagai antidepresan. Jadi kalau N-nya ini kita ganti dengan C, dia dapat tetap aktif sebagai antidepresan. Penghilangan salah satu cincin benzen akan menghilangkan aktivitas. Jadi kalau cincin benzennya kita kurangi 1, dari adanya 3 cincin jadi 2 cincin saja, maka aktivitasnya juga akan hilang. Jadi karakternya itu adalah adanya 3 cincin pada struktur kimianya. Dan 2 diantaranya adalah berupa cincin benzen. Ini adalah kajian struktur dan aktivitas dari golongan TCA atau antidepresan trisiklik. Selanjutnya golongan yang ketiga adalah antidepresan tetrasiklik. Jadi kalau tetrasiklik berarti cincinnya ada 4. Tapi kayaknya saya kurang menambahkan contoh ya. Nanti mungkin di bagian selanjutnya saja ya, di contoh soal diskusinya nanti silahkan dicari untuk contoh obat tetrasiklik. Nah, tapi di bagian golongan ini, golongan antidepresan tetrasiklik, sebenarnya dia punya 4 cincin dalam struktur kimianya, kemudian dirancang untuk meningkatkan neurotransmisi dari monoamin di otak. Jadi dia meningkatkan peredaran dari neurotransmitter yang ada pada otak. Khususnya adalah norepinefrin dan juga serotonin yang rendah pada pasien depresi. Contohnya sini ada 3 contoh obat, ada maprotilin HCl, ada mianserin, dan amoxapin. Maprotilin HCl ini mekanisme kerjanya adalah menghambat secara selektif uptake norepinefrin pada saraf dan mempunyai efek antikolinergik, sedatif juga, dan kardiotonik yang rendah. Jadi aman untuk jantung. Kemudian mianserin ini gugus aktifnya adalah gugus piperazinoazepin. Ini mekanisme kerjanya adalah memblok reseptor A1, A2, adrenergik, memblok reseptor histamin juga, dan juga serotonin. Kemudian ada yang ketiga adalah amoxapin. Amoxapin ini fokusnya adalah menghambat reuptake dari norepinefrin. Golongan tetrasiklik ini dia punya beberapa keunggulan gitu ya, makanya kan dia tadi di awal disebutkan sebagai alternatif yang digunakan ketika pasien itu sudah toleransi atau sudah tidak mempan penggunaannya dengan MAOI ataupun dengan yang TCA atau trisiklik. Jadi tetrasiklik ini memang punya keunggulan. Pertama adalah dia punya efek samping yang lebih rendah pada sistem kardiovaskular. Makanya tadi di obat maprotilin itu disebutkan dia punya efek kardiotonik yang juga rendah. Jadi tidak terlalu mengganggu sistem kardiovaskular.
Kemudian sifat sedasinya atau sedatifnya juga relatif ringan. Jadi sebagai pilihan utama sebenarnya untuk pasien depresi yang punya gejala kecemasan atau gangguan tidur. Kemudian tapi dia juga punya kekurangan. Jadi ya namanya obat ya, walaupun di satu sisi dia punya keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan jenis obat yang lain, tentu saja tetap ada kekurangannya. Kekurangan dari tetrasiklik ini yang pertama adalah tentu saja dia masih punya efek samping. Efek samping antikolinergik seperti yang di awal tadi ada mulut kering, kemudian kabur penglihatannya dan konstipasi. Semua obat SSP itu umumnya punya efek antikolinergik seperti itu, mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi gitu ya. Tapi pada tetrasiklik tidak terlalu berat efek sampingnya. Kemudian juga dia punya kekurangan yang kedua adalah tidak seefektif antidepresan trisiklik pada beberapa pasien dengan depresi berat. Jadi kalau depresi ringan, dia mungkin memang pilihan yang baik atau pilihan utama. Tapi pada kasus depresi berat, kadang itu tidak seefektif ketika menggunakan TCA atau yang trisiklik. Nah, tentu saja keunggulan dan kekurangan ini jadi pertimbangan oleh dokter untuk meresepkan obat-obat untuk pasien depresi. Nah, golongan yang terakhir adik-adik adalah golongan yang lain. Sini dicontohkan dengan trazodon, ada aminotin HCl, dan juga moclobemid. Tiga golongan ini itu mencakup senyawa dengan mekanisme kerja yang lebih spesifik dibandingkan dengan tiga golongan yang sebelumnya. Seperti contohnya trazodon di situ untuk menghambat uptake serotonin. Kemudian moclobemid itu menghambat MAO juga, tapi secara reversibel. Jadi ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Kemudian ada juga aminaptin HCl, ini menghambat reuptake dopamin, terutama yang bersifat sebagai noradrenergic dan serotoninergic. Kelompok keempat ini itu dirancang untuk memberikan efek yang lebih rendah, efek samping yang lebih rendah dibandingkan tiga golongan lainnya. Jadi ini golongan baru sebenarnya, termasuk juga pengembangan-pengembangan obat baru, obat antidepresan baru, yang dikembangkan dengan tujuan utama adalah mengurangi efek samping dari penggunaan obat-obat SSP golongan yang tiga golongan sebelumnya. Soalnya memang begitu ya adik-adik, kalau kita bermain dengan saraf, terutama ini adalah sistem saraf pusat, otak begitu ya, sampai saat ini itu masih dikhawatirkan adalah efek sampingnya. Makanya pengembangan obat itu terus berlanjut dan sampai saat ini, sampai muncul golongan yang keempat ini adalah tujuannya untuk mengurangi efek samping dari penggunaan obat SSP. Jadi kasus pasiennya semakin banyak, efek sampingnya juga berat, sementara penggunaan obatnya itu juga harus dikontrol dengan sangat hati-hati. Ini adalah rangkuman dari penggolongan antidepresan, perbandingannya dari mulai contoh obatnya, kemudian mekanisme kerjanya, simpelnya ini saya tuliskan secara simpelnya, kemudian efek samping yang ditimbulkan, sampai ke struktur dan aktivitasnya, hubungan antara struktur dengan aktivitasnya. Jadi mungkin kita review dulu kalau MAOI tadi, contoh obatnya ada moclobemid dan juga phenelzine. Mekanisme kerja dari MAOI adalah menghambat enzim MAO yang memecah serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Jadi kalau kita hambat berarti tidak jadi dipecah dan tetap peredarannya normal di otak. Kemudian efek sampingnya ada resiko interaksi dengan makanan, contohnya pada obat tiramin dan juga hipertensi. Jadi bisa mengakibatkan tensinya juga naik kalau yang golongan MAOI. Kemudian SAR-nya itu utamanya adalah dia punya substitusi aromatik dan juga amina dapat yang tak tersubstitusi meningkatkan pengikatan enzim pada enzim MAO. Kemudian golongan trisiklik atau TCA, contoh obatnya ada amitriptilin dan juga imipramin. Ini mekanisme kerjanya dengan memblok reuptake serotonin dan juga norepinefrin, juga mempengaruhi reseptor histamin dan asetilkolin. Efek sampingnya ada sedasi, ada hipotensi, kebalikannya MAO ya. Hipotensi
Kemudian efek antikolinergik juga seperti mulut kering dan juga konstipasi dan juga penglihatan yang kabur. Kemudian SAR-nya itu fokusnya ada di struktur di benzosiklik dan rantai samping yang punya 2 sampai 3 atom C sehingga aktivitasnya dapat menjadi maksimal. Penambahan gugus amin sekunder dapat meningkatkan selektivitas dari golongan obat resiklik. Kemudian golongan yang ketiga adalah tetrasiklik, contohnya ada makrodiolin dan nianserin. Mekanisme kerjanya dengan memblok reuptake norepinefrin, memblok reseptor serotonin, histamin, dan juga adrenergik. Efek sampingnya adalah sedasi juga dan penambahan berat badan. Jadi ada yang efek utamanya adalah untuk pasien kegemukan karena dapat mengontrol nafsu makan, tapi juga ada yang efek sampingnya berupa penambahan berat badan. Jadi memang berbeda-beda setiap golongan. Nah, SAR-nya dari tetrasiklik ini adalah dia punya struktur cincin 4 dengan gugus piperazinoazepin yang penting untuk aktivitas obat tersebut. Kemudian golongan yang lain, contohnya trazodon, mirtazapin, dan juga agomelatin. Golongan ini mekanisme kerjanya macam-macam sebenarnya, beragam. Tapi utamanya adalah memblok reuptake neurotransmitter juga, yaitu serotonin, sebagai antagonis pada reseptor adrenergik atau serotonin, agonis pada melatonin. Kemudian efek sampingnya sedasi juga, peningkatan berat badan, dan punya efek yang samping yang minimal pada fungsi jantung. Jadi dia aman pada pasien yang punya gangguan kardiovaskular. SAR-nya adalah aktivitasnya dipengaruhi pada substitusi aromatik dan gugus fungsional yang spesifik, seperti contohnya gugus piperidin atau melatonin. Karena adanya gugus melatonin itu, gugus yang mirip dengan melatonin itu mengakibatkan aktivitasnya semakin meningkat, gitu ya. Oke, ini adalah rangkuman perbandingan antara 4 golongan antidepresan. Sudah selesai. Oke, itu adik-adik mungkin singkat ya. Tadinya saya sebenarnya pengen menambahkan selain antidepresan begitu. Tapi khawatirnya malah kita jadi depresi karena terlalu banyak nanti jadi yang dipelajari. Jadi mungkin ya sudah fokus dengan antidepresan saja. Karena juga ternyata pembagian materinya itu untuk SSP itu hanya membahas tentang antidepresan. Jadi tidak yang tadi kan ada 4 golongan lain ya dari obat SSP, yang 3 itu tidak dibahas. Nah, jadi saya samakan saja dengan kurikulum dengan yang tercantum pada RPS. Jadi kita hanya fokus di antidepresan saja. Nah, mungkin terakhir soal diskusi. Soal diskusi ini saya akan fokus di golongan MAOI. Jadi kita baca dulu. Jelaskan bagaimana struktur kimia pada obat golongan MAOI dapat mempengaruhi selektivitas dan efektivitasnya dalam menghambat enzim. Nah, adik-adik, tadi mungkin yang tidak saya sebutkan di awal, MAO itu ada 2 jenis. Ada MAOA dan ada MAOB. Nah, ini jadi bagian pembahasan diskusi pada bab ini. Jadi silakan jelaskan bagaimana struktur kimia dari golongan 1 tadi, golongan MAOI dapat mempengaruhi selektivitasnya dan efektivitasnya dalam menghambat 2 enzim MAO tersebut. Diskusikan perbedaan antara MAOI yang sifatnya reversibel dan irreversibel. Tadi ingat ya, ada yang reversibel terhadap MAO. Nah, kalau ada yang reversibel berarti ada juga yang irreversibel. Silahkan diskusikan perbedaannya, serta bagaimana substitusi aromatik dan amina pada struktur kimia MAOI berperan dalam menentukan mekanisme penghambatan tersebut. Tuh. Petunjuk diskusinya, pertama harus pastikan kalian menjelaskan perbedaan struktur antara MAOI yang reversibel dan irreversibel. Saya tuliskan di situ contoh obatnya. Kemudian diskusikan bagaimana perubahan pada struktur, khususnya pada gugus aromatik
dan pada gugus amin itu dapat mempengaruhi pengikatan, berarti kekuatan afinitas ya, kalau pengikatan obat dengan bagian aktif pada enzim MAO. Kemudian yang ketiga, sertakan contoh tentang bagaimana perubahan struktur itu dapat mempengaruhi efek samping dan interaksi obat, serta resiko hipertensi akibat interaksi dengan tiramin. Nah, ini tambahannya. Satu soal saja, tapi saya rasa cukup kompleks pembahasannya. Silahkan dibuatkan PPT-nya dan dikumpulkan maksimal minggu depan, nggih. Minggu depan tanggal, sekarang tanggal berapa? Eh, Minggu depan tanggal 5. Tanggal 5 Desember jam 6 pagi. Linknya sudah saya berikan ya ke PJ kelas, ke Mbak Putri dan Christopher. Nanti silahkan di-upload masing-masing. Itu soalnya hanya ada satu, karena materinya juga singkat. Untuk ini ada pertanyaan adik-adik sebelum kita tutup? Gue izin bertanya. Ya, monggo Mbak. Mbak Azahra ya. Iya, tadi kan dijelasin bahwa si obat antidepresan yang salah satunya itu yang tetrasiklik. Yang tetrasiklik tadi kan yang alternatif jika gak bisa diobati pakai MAO dan juga TCA. Itu kenapa nggak langsung yang antidepresan langsung ke tetrasiklik aja, Bu? Kenapa harus apakah itu emang siklusnya yang harus MAO dulu baru TCA baru si tetrasiklik begitu? Oh enggak, tentu saja setiap golongan itu punya eh, fokus atau keunggulan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk kasus depresi ringan, itu kan tidak perlu langsung obat yang golongan tetrasiklik. Kita bisa pakai yang MAO saja. Nah, sementara kalau misalkan pasien tersebut sudah terlanjur toleran atau tubuhnya itu sudah mentoleransi obat dari MAOI itu, maka kita bisa masukkan yang golongan tetrasikliknya. Seperti itu juga dengan yang TCA. TCA ini efeknya lebih tinggi sebenarnya, Mbak, dibandingkan tetrasiklik. Makanya biasanya untuk kasus yang berat, depresi berat, itu pakai yang TCA. TCA trisiklik ya. Nah, tapi itu tadi, karena sebagian besar obat SSP ini, khususnya antidepresan itu punya efek ketergantungan untuk pasiennya. Makanya ketika sudah muncul efek ketergantungan itu, kita boleh melakukan perubahan atau alternatif yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan yang tetrasiklik tadi. Jadi penggunaannya itu memang apa ya, plus minus lah, plus minus tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Kenapa nggak tetrasiklik langsung, Bu? Gitu. Nggak bisa juga langsung seperti itu, tergantung kasus pasiennya sudah separah apa pasien tersebut, apakah dia punya apa ya, punya gangguan terhadap berat badannya, misalkan. Biasanya kan kalau pasien depresi itu tidak tidak ini ya, tidak makannya itu sembarangan lah, makannya sembarangan, kemudian ada juga yang nafsu makannya meningkat, ada juga yang mungkin tidak nafsu makan. Kalau pada pasien depresi yang ternyata nafsu makannya meningkat, maka tetrasiklik kan tidak terlalu direkomendasikan. Karena salah satu efek sampingnya itu tadi, dia ternyata dapat menambah berat badan. Gitu. Atau misalkan pada yang pasien depresi juga dia punya gangguan pada jantungnya. Jadi sampai yang harus denyut atau detak jantungnya itu sangat tinggi, ada gangguan kardiovaskuler. Nah, tidak boleh menggunakan yang tetrasiklik. Mungkin kita bisa dengan yang golongan yang lainnya tadi, yang lebih aman untuk gangguan pada kardiovaskuler. Gitu. Jadi setiap pasien kondisinya harus dievaluasi dulu, separah apa depresinya, depresi ringankah atau beratkah, kemudian apakah ada faktor tambahan pada kondisi pasien tersebut. Itu tadi kondisi kardiovaskulernya bagaimana, kondisi
nafsu makannya bagaimana dan kondisi ketergantungan dia terhadap obat sebelumnya bagaimana. Gitu, Mbak Zahra. Baik, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Yang lain clear ya. Untuk soal berarti clear ya. Tinggal nanti dikerjakan saja. Oke, kalian ada kuliah lagi habis ini? Ada, Bu. Oh ada. Online juga? Iya. Ya sudah kalau gitu. Eh, nanti saya, oh nggak udah ya, sudah saya sampaikan ya. Ya udah, materi sudah saya berikan linknya. Materi ini, PowerPoint-nya sudah ada di Spada. Silahkan kalau mau dipelajari kembali. Kemudian nanti juga rekamannya akan saya upload di YouTube. Silahkan kalau ingin didengarkan kembali. Dan untuk link tugasnya jangan lupa ya dikerjakan secara berkelompok, namun tetap masing-masing upload sendiri di Spada. Gitu. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya di awal slide supaya saya tahu, oh ini siapa dengan siapa. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kita tutup pertemuan ke-14 ini, kimia medisinal. Mudah-mudahan walaupun sedikit tapi tetap bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya untuk materi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.